Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, NPM 7202139092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. Yang pertama dibayar secara bulanan dan yang kedua dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang atau UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21. Hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Berlaku untuk upah harian, satuan, borongan, honorarium, dan yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Contoh, Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. PPh pasal 21 atas gaji. Perhitungan PPh pasal 21 upah Januari 2019 yaitu 20 dikali Rp250.000 sama dengan Rp5 juta. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp5 juta sama dengan Rp60 juta. Penghasilan neto setahun 60 juta. PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta tambahan karena menikah 4.500.000. Hasilnya yaitu 58.500. Penghasilan kena pajaknya itu sebesar 1.500.000. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp75.000. PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar Rp75.000 dibagi 12 yaitu Rp6.250.000. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Yang pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah
rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Yang ketiga, borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Yang kedua, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang harian yang melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450 dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah besar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.